Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, kembali bersama kami pada acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, dan kali ini saya bersama Ibu Wulan Sarjana Teologia akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini kami beri judul Terlepas tetapi tidak terputus. Kami percaya acara ini pasti sangat bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, suatu judul yang menarik sekali memang, terlepas tetapi tidak terputus. Namun saya ingin mendapat sedikit penjelasan dari Pak Paul, apa yang terkandung di balik judul yang begitu indah ini? Saya mengkategorikan pernikahan itu dalam 3 golongan, Pak. Yang pertama adalah ada nikahan yang terputus. Terputus dalam pengertian pernikahan itu sudah berada di jurang perceraian. Yang kedua adalah terlepas. Terlepas artinya pernikahan itu sudah mengalami problem. Sebab ada masalah di dalamnya dan hubungan suami istri sudah tidak terlalu dekat lagi. Yang ketiga adalah yang terikat. Kata lain, hubungan suami istri baik dan suami istri menikmati keakraban. Nah, kalau Pak Gunawan tanya saya, dari ketiga ini kira-kira mana yang paling banyak? Saya kira yang paling banyak adalah di antara tipe terikat dan terlepas. Jadi cukup banyak pernikahan berada di antara terikat dan terlepas. Atau supaya gampang kita katakan mayoritas pernikahan sebetulnya berada pada kondisi terlepas. Mereka belum terputus, belum cerai, tapi mereka juga nggak menikmati kedekatan. Nah, tujuan kita membahas topik ini adalah untuk membawa orang yang terlepas jangan sampai terseret hingga akhirnya terputus. Kita mau mengajak mereka yang berada dalam kondisi terlepas ini untuk meningkatkan relasi pernikahan mereka sehingga mereka dapat terikat kembali. Pak Paul, sebelum kita membicarakan lebih lanjut, mungkin Pak Paul bisa menjelaskan tentang keterikatan di dalam pernikahan, Bapak. Karena masih ada banyak orang yang sudah menikah dan mengatakan saya tidak mau terikat kok, baik dengan suami ataupun dengan istri. Nah, itu sebenarnya gimana, Bapak? Kita harus kembali lagi ke desain asli atau desain orisinil yang Tuhan buat tentang pernikahan ini. Di Kejadian pasal 2 ayat 24, firman Tuhan berkata, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Kata lain, pernikahan seharusnya menyatukan kedua individu. Dan inilah tujuan serta tugas utama pernikahan. Jadi kalau kita ingin mengevaluasi, apakah kita telah mencapai sasaran pernikahan ini? Salah satu kriterianya adalah, atau saya kira kriteria yang tepat adalah, kita kembali ke firman Tuhan ini dan bertanya, apakah kita dan pasangan kita telah menyatu? Kita bukan lagi 2 orang, tapi kita adalah 1 orang. Nah, 1 berarti saya sangat bergantung pada pasangan saya. Pasangan saya pun juga bergantung pada saya. Saya mempertimbangkan pendapatnya dalam memutuskan keputusan yang harus saya ambil. Demikian pula dengan pasangan saya. Sehingga kita tidak lagi berjalan sendiri. Kita selalu berjalan berdua. Dalam pengertian, segala tindakan, keputusan yang kita buat dalam rangka kita bersama-sama dengan pasangan kita. Pak Paul tadi mengutip ayat Alkitab mengatakan bahwa
Kalau orang menikah seharusnya bersatu begitu ya. Nah pertanyaan saya, apakah itu otomatis Pak Paul, waktu orang menikah itu otomatis dia bersatu, atau ada sesuatu yang harus diusahakan oleh kedua pasangan ini gitu? Malangnya sebagian orang beranggapan begitu menikah otomatis mereka menjadi satu. Nah, ada yang mempunyai cara yang keliru Ibu Wulan, yaitu mereka mencaplok pasangannya, mendominasi pasangannya, sehingga pasangannya kehilangan otonomi, kebebasan, dan harus tunduk 100% pada, misalkan dalam hal ini, suaminya. Nah, saya sering menegaskan bahwa pernikahan menjadi satu, atau kedua individu menjadi satu dalam pernikahan, bukan melalui proses akuisisi. Ini kita menggunakan istilah bank ya. Kita ingat beberapa tahun yang lalu ada bank-bank yang diakuisisi. Kita bukannya mencaplok atau mengambil alih. Kita menyatu dalam pengertian kita berdua harus saling menyesuaikan, harus saling tenggang rasa, mendengarkan dari yang satunya, mencocokkan dengan kita dan sebaliknya. Sehingga pada akhirnya kita menjadi lebih akrab dan lebih akrab menjadi satu. Nah, kalau Ibu Wulan tanya saya, jadi metodenya apa kalau bukan akuisisi? Metodenya adalah keintiman Ibu Wulan. Jadi firman Tuhan di Kejadian 2:25 menegaskan bahwa mereka keduanya telanjang. Mereka di sini adalah Adam dan Hawa, manusia dan istrinya itu. Tetapi mereka tidak merasa malu. Di Taman Firdauslah satu-satunya tempat sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, di mana manusia bisa begitu menikmati keintiman, sehingga mereka bisa tidak berbusana, tapi merasa sangat nyaman dengan satu sama lain. Nah, kita tahu bahwa setelah mereka jatuh ke dalam dosa, hal itu tidak bisa lagi mereka nikmati. Jadi keintiman sejati hanya terjadi satu kali, yaitu di Taman Firdaus sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Namun maksud Tuhan sekarang adalah untuk kita yang telah menikah, kita menggunakan jalan atau metode keintiman inilah untuk mencapai sasaran pernikahan, yaitu persatuan. Berarti pada saat pemberkatan nikah misalnya Pak Paul, atau pada saat pernikahan itu dilangsungkan, keduanya masih belum saling menyatu gitu Pak Paul? Belum. Jadi pada waktu pernikahan, status mereka bersatu. Namun kondisi real mereka belum bersatu. Dan akan memakan waktu serta usaha agar mereka berdua bisa menjadi satu. Dan sekali lagi saya tekankan, jalannya adalah jalan keintiman, bukan jalan mendominasi atau jalan menjajah atau mengakuisisi pasangan kita. Nah itu seringkali terjadi Pak Paul, sebelum pernikahan itu orang bisa intim luar biasa ya. Tapi justru setelah pernikahan mereka malah menjauh gitu ya. Nah itu pengamatan Bu Wulan juga makin menjauh. Jadi keintiman itu rupanya mereka gagal bangun atau bagaimana itu Pak? Yang terjadi adalah setelah kedua orang itu menikah, mereka mulai menyadari pasangannya lebih daripada sebelum mereka menikah. Mereka melihat dengan lebih jelas. Nah, seringkali yang muncul adalah memang bukannya penyatuan atau keintiman, tapi keterpisahan. Keterpisahan muncul karena perbedaan. Itu memang suatu tantangan yang harus kita lewati. Kita cenderung tidak begitu merasa nyaman untuk dekat, untuk bergantung pada orang yang kok berbeda sekali dengan kita. Kita cenderung akan merasa, oh ya lebih nyaman dengan orang yang kita anggap serupa dengan kita. Tapi kedua orang yang menikah, sedikit demi sedikit, perlahan-lahan akan melihat fakta. Oh enggak, mereka sangat berbeda. Nah langsung muncul dalam pikiran kita adalah, tidak mungkin pasangan kita mengerti kita.
Makanya muncullah konflik, dan konflik akhirnya membuat kita terpisah. Ya. Nah, ini adalah hambatan terhadap penyatuan. Jadi pernikahan memang sudah menyimpan potensi untuk kita terpisah. Kalau kita gagal atau tidak berhasil mengalahkan keterpisahan atau perbedaan itu. Kalau Bapak tadi bilang pernikahan itu udah menyimpan tanda kutip kayak benih keterpisahan itu ya, apa boleh saya bilang sebenarnya itu jauh sebelumnya waktu pacaran memang sebenarnya udah gitu loh. Kalau yang sehat mestinya kan udah lebih saling mengenal, jadi waktu menikah kaget-kagetnya tuh nggak sampai arah gitu akan keperbedaan itu. Bisa begitu nggak Papa? Betul. Jadi kalau dalam masa berpacaran kedua orang itu telah bekerja cukup keras, maka seharusnya perbedaan yang akan muncul atau akan dilihat tidak terlalu mengejutkan. Dan sedikit banyak mereka telah lebih siap untuk menyesuaikan diri atau mengatasi perbedaan mereka. Yang celaka adalah kalau dalam masa berpacaran kedua individu tersebut tidak bekerja terlalu keras, terlalu menggampangkan, waktu berpacaran terlalu singkat, atau misalkan terlalu banyak unsur seks yang Tuhan tidak izinkan. Sehingga hal-hal yang perlu dibahas, yang perlu dimunculkan, tidak. Karena yang mendominasi adalah nafsu atau seks itu sendiri. Pada akhirnya setelah mereka menikah, barulah mata mereka terbuka, melihat begitu banyak perbedaan, dan di situ mereka baru harus bekerja keras mencocokkan diri. Kalau tidak berhasil, yang memang akan muncul adalah keterpisahan. Nah, waktu kita merasa, kok saya berbeda, kok konflik, tidak bisa tidak, kita makin menjauh dah. Yang tadi Ibu Bula sudah katakan. Ya, firman Tuhan mencatat Kejadian 3 ayat 7, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, nah, terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Artinya, setelah manusia akhirnya menyadari dirinya siapa, diri pasangannya siapa, kecenderungannya adalah manusia mulai membentuk atau membangun benteng perlindungan-perlindungan agar mereka lebih aman di dalam perlindungan itu. Nah, ini adalah awal dari tembok pemisah lagi. Ya. Nah, setelah seseorang menyadari bahwa di antara mereka itu memang ada keterpisahan gitu Pak Pol ya. Selanjutnya apa yang terjadi pada mereka? Biasanya ketakutan Pak Gunawan. Jadi keterpisahan dan ketakutan itu satu paket. Kita terpisah atau memisahkan diri karena kita juga sebetulnya mempunyai rasa takut. Rasa takut memaksa kita untuk lebih memisahkan diri. Jadi keduanya satu paket dan saling mendorong satu sama lain. Misalnya kita lihat di Alkitab di Kejadian pasal 3 ayat 8. Adam berkata ya, ketika aku mendengar bahwa engkau, yaitu Allah, ada di taman ini, aku menjadi takut. Karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Jadi kita melihat pada awalnya, manusia jatuh ke dalam dosa, dosalah yang menimbulkan keterpisahan antara manusia dan Tuhan, dan reaksi manusia yang pertama adalah takut. Takut langsung. Nah jadi, itulah yang dialami juga dalam keluarga atau dalam hubungan suami istri. Keterpisahan menimbulkan ketakutan. Nah, pertanyaan berikutnya adalah sebetulnya apa sih yang ditakuti? Ya. Kenapa kok kita masuk ke dalam pernikahan juga membawa ketakutan? Nah, inilah natur paradoks dari pernikahan, yaitu kita menikah karena kita ingin dekat. Namun setelah dekat, kita takut dekat. Kenapa kita takut dekat? Takut bergantung. Jadi itulah penyebab utama mengapa akhirnya kita yang ingin dekat, maka kita menikah, akhirnya menjauh dari pasangan kita. Karena apa? Karena takut dekat. Takut bergantung pada pasangan kita. Di dalam suratnya Yohanes mengatakan di dalam kasih itu tidak ada ketakutan, Pak Paul. Apakah itu indikasi bahwa mereka tidak saling mengasihi atau bagaimana? Awalnya saya kira kasih itu ada. Namun memang manusia
sudah membawa benih ketakutan untuk bergantung itu. Kenapa kok manusia sudah membawa benih ketakutan untuk bergantung? Saya kira jawabannya adalah manusia takut untuk percaya. Manusia takut, manusia percaya. Sebab percaya berarti menyandarkan diri seperti pada orang lain. Dan kita rasanya kok nggak berani begitu. Kenapa kita nggak berani begitu? Memang banyak penyebabnya. Salah satunya adalah sebagian dari kita, dan mungkin sebagian besar dari kita, bertumbuh kembang dalam lingkungan hidup atau keluarga, di mana kita belajar justru hidup jangan bergantung pada orang. Nanti kita kecewa, dilukai, dan sebagainya. Jadi kita sudah membawa ketakutan tersebut. Jadi kita bersikap was-was, jangan terlalu bergantung pada pasangan kita. Pak Paul, saya mau tanya nih, Mas, apa istilah bergantung tadi ya? Kan katanya sulit untuk bergantung gitu. Nah, kalau tipe-tipe orang yang dibesarkan pada keluarga yang orang tuanya overprotective begitu, melindungi sangat banget gitu. Nah, dia kan tumbuh besar jadi orang yang sangat bergantung sekali begitu, dependent gitu. Nah, apakah pengertiannya sama, definisinya orang seperti ini berarti orang yang bergantung, berarti dia mudah dong waktu menikahnya nggak ada masalah nih, karena yang dibutuhkan sebenarnya bergantung kan? Apakah sama atau berbeda? Maksudnya gimana, Bapak? Berbeda, Bu Wulan. Jadi mereka yang dari latar belakang terlalu dilindungi, atau mereka ya memiliki perasaan yang inferior, nggak merasa aman dengan diri, melihat diri banyak kekurangan, memang akan mudah bergantung. Sebab memang mereka tidak punya pilihan lain. Pilihannya hanya satu, yaitu bergantung. Namun ini yang kita harus perhatikan. Mereka bergantung bukan karena percaya, karena tidak percaya. Maka relasi bergantung mereka bukan relasi yang enak. Yang digantungi itu tuh merasa sengsara, kecapean. Sebab selama digantungi juga dicurigai. Yang bergantung itu yang merasa dirinya kurang, yang merasa dirinya inferior, dan menuntut dilindungi, akan meminta sangat banyak dari yang digantungi itu. Dan bukan saja meminta, tapi seolah-olah tidak pernah cukup. Terus menerus dituntut dan dituntut. Jadi intinya adalah kebergantungan yang sehat, kebergantungan yang keluar dari rasa percaya. Nah, dalam keluarga-keluarga yang seperti ini memang kita lihat kebergantungan ya di luarnya. Tapi yang memotivasi kebergantungan itu berkebalikan dari yang sehat, yaitu rasa tidak percaya. Berarti kalau di dalam hubungan suami istri itu tidak ada lagi atau sedikit sekali unsur keintiman itu yang kita sebut sebagai hubungan yang terlepas itu. Tepat sekali, Pak Gunawan. Jadi unsur keintiman penting sekali untuk mengikat pernikahan. Tanpa keintiman, pernikahan itu terlepas. Ya, tapi kan kita sulit mengukur tingkat keintiman itu. Salah satunya adalah kita mengukurnya melalui percaya tadi, Pak Gunawan. Jadi, kalau kita sendiri merasa tidak bisa ya mempercayai sepenuhnya pasangan kita, sebetulnya yang terjadi adalah memang kita tidak terlalu intim dengan pasangan kita. Jadi kalau kita ingin tahu berapa intimnya apa tidak, ya salah satu kriterianya adalah dengan melihat berapa besar rasa percaya kita pada pasangan kita. Pak Paul bisa memberikan contoh konkret gitu, Pak Paul? Pasangan yang mempercayai pasangannya itu bagaimana, Pak? Misalnya nih ya, kita berani untuk menjadi diri sendiri. Seolah-olah hal yang sangat sederhana ya. Tapi nggak semua orang berani menjadi dirinya apa adanya di hadapan pasangannya. Kenapa? Pertama, ada orang yang takut ditolak kalau ketahuan siapa dia sebenarnya. Jadi dia harus menampilkan yang sisi atau diri yang berbeda, yang paling baik, supaya diterima oleh pasangannya. Ada kalanya orang bukannya tidak berani menampilkan dirinya, tapi orang takut menampilkan dirinya, bukan karena takut ditolak, sebab pasangannya itu tuh mempunyai standar atau tuntutan yang sangat berbeda. Dan kalau dia tampilkan dirinya apa adanya,
Nah, celaka akhirnya. Bisa dimarahi, bisa dimusuhi, atau bahkan bisa dipukul atau apa. Jadi akhirnya nggak pernah bisa menjadi diri sendiri. Nah, waktu tidak bisa menjadi diri sendiri lagi, sebetulnya ya tidak ada lagi percaya di situ. Itu contoh konkret. Contoh konkret yang lain adalah kita percaya kita tidak bisa melepaskan pasangan kita. Percaya itu tuh diwujudkan dari berapa mampunya kita melepaskan pasangan kita. Ada yang nggak bisa. Terus menerus harus dipantau, diikat, dimonitor, dan sebagainya. Nggak bisa membiarkan pasangannya lepas dari matanya. Harus ada yang mengatur, harus ada yang melihat. Kalaupun tidak terlihat, nanti pas pulang harus ditanyai. Sangat mendetail sekali. Nah, itu salah satu wujud kekurang percayaan. Ya, jadi ada suatu korelasi yang jelas sekali antara keintiman dan kepercayaan itu tadi, Pak Paul. Dan kita bagaimana itu caranya membangun keintiman tadi, Pak Paul, yang sangat dibutuhkan di dalam hal ini melalui kepercayaan itu tadi. Pada dasarnya kita membangun kepercayaan dengan cara membuktikan diri melalui perbuatan-perbuatan kita. Bahwa kita ini layak dipercaya. Jadi dari pihak kitanya yang ingin dipercaya, kita harus melakukan pembuktian diri. Nah, secara praktisnya, saya akan berikan 3 saran. Yang pertama adalah, kita perlu memegang janji. Nah, artinya apa? Artinya adalah kita tidak berbohong. Ada satu gejala yang sering saya temukan, Pak Gunawan dan Ibu Wulan, dalam pernikahan. Orang sering berbohong dalam pernikahan. Mungkin kita beranggapan, oh kita nggak begitu ya. Tapi sebetulnya cukup banyak pernikahan yang diisi oleh kebohongan-kebohongan meskipun kecil. Nah, bagaimanakah pasangan kita bisa mempercayai kita kalau kita sudah memulai dengan kebohongan-kebohongan kecil? Contoh yang sangat simpel sekali. Pasangan kita tanya, kemana? Kok tadi lama pulang? Kita bilang, oh tadi saya pulang terlambat karena jalanan macet. Padahalnya yang terjadi adalah bukannya jalanan macet. Kita memang tadi agak lama pulang karena kita masih tetap bercengkrama dengan teman-teman kita dan nggak langsung pulang. Namun kita nggak berani langsung bilang begitu. Nah, misalkan 2 minggu kemudian pasangan kita ketemu dengan teman-teman kita ngobrol-ngobrol dan tercetuslah ungkapan ketahuan ya misalnya ya, bahwa pasangan kita itu tuh sebetulnya pulangnya memang terlambat, nggak macet dan sebagainya. Apa yang akan muncul dalam pikiran kita? Kenapa dia berbohong? Nah, begitu pertanyaan kenapa dia berbohong muncul di benak kita, tabungan percaya merosot. Iya. Langsung begitu, nggak bisa enggak. Tapi itu kan pada awalnya ada yang gini, Bapak. Sekali dia mengatakan yang sebenarnya, misalnya tadi itu dia bercengkrama dan tidak lanjut pulang terlambat. Istrinya marah sama dia. Nah, yang berikutnya dia cari akal itu, daripada nanti dia ngomong apa adanya dimarahi, yaitu tadi dia katakan jalanan macet. Nah, ini adalah perangkap yang seringkali menjebak pasangan nikah. Itu akhirnya lah yang membuat orang meneruskan kebohongan tersebut. Dan akhirnya makin membesar. Dan makin banyak item-item kebohongan. Karena takut reaksi pasangan kita, misalnya seperti tadi itu. Yang lebih sehat adalah kita mengatakan yang sebenarnya, meskipun nantinya harus misalnya bertengkar. Daripada kita memulai kebiasaan berbohong itu. Sebab pada akhirnya, kalau ketangkap atau ketahuan, percaya itu langsung terkuras. Berarti kaitannya erat sekali dengan penjelasan Pak Paul tadi sebelumnya ya, antara bohong dengan sebenarnya kalau dia nggak berani menampilkan diri apa adanya. Betul, betul. Kehilangan dirinya sendiri ya, karena nggak berani memang. Jadi ya kebohongan itulah yang dipakai. Pak Paul, selain tidak berbohong atau kita menepati janji kita, apakah ada lain yang bisa membangun kepercayaan ini, saling mempercayai ini? Kita membangun kepercayaan melalui menjalani kehidupan yang benar. Artinya apa? Tidak berdosa. Bukannya kita ini sempurna tidak berdosa, tapi
jalanilah kehidupan yang baik, yang benar. Karena kalau kita menjalani kehidupan yang kotor, sulit untuk pasangan kita percaya pada kita. Iya. Misalkan, kita pulang pergi berbohong sama orang. Kita pulang pergi dengan orang lain, nggak mengatakan hal yang benar. Atau kita terlibat di dalam perbuatan dosa, ya, kita nggak setia dan sebagainya. Nah, hal-hal seperti itu tuh akan menguras tabungan percaya pada pasangan kita. Dia susah percaya kepada kita. Sebab ya kita saja tanya diri sendiri. Apakah kita bisa mempercayai orang yang hidupnya tidak benar? Sulit. Kita akan mempercayai orang yang kita tahu hidupnya benar. Papa, kalau dua-duanya seperti itu gimana ya? Kan ada beberapa kali saya lihat di film begitu, pasangan yang memang dua-duanya nggak benar gitu, suaminya tipu-tipu orang, istrinya juga enjoy di situ begitu. Nah, itu bisa nggak di antara mereka ada kepercayaan atau mereka tutupi gitu sebenarnya? Saya kira kepercayaan yang ada dalam kondisi seperti itu, kepercayaan yang sangat diikat oleh konsep kemitraan saja lah. Seolah-olah kita ya bersama-sama untuk mencapai tujuan yang sama ini. Iya. Tapi saya meragukan adanya kepercayaan yang mendalam sekali. Dan kemungkinan besar tidak akan ada keintiman yang sungguh-sungguh. Misalkan kita membuktikan dari mana? Misalkan kalau kita sungguh-sungguh percaya pada pasangan kita, misalkan ada data yang kurang klop ya, kita akan tetap mempercayai. Nah, dalam kasus seperti yang tadi Ibu Bulan munculkan, saya menduga kalau misalnya si suami misalnya mendapatkan atau menemukan data yang kurang klop tentang istrinya, istrinya bilang dia kemana, temennya bilang kemana. Nah, karena dia tahu istrinya hidupnya nggak benar, saya kira dia akan langsung berpikir, kamu berbohong. Begitu. Jadi, sekali lagi, prasangka kita akan berperan besar di sini. Kalau prasangka kita positif, kita tahu pasangan kita hidupnya benar, meskipun ada data yang kurang cocok, ada yang misalnya berkontradiksi dengan data lain, kita akan lebih mempercayai pasangan kita. Ada rasa aman gitu. Karena adanya rasa aman, dan kita tahu dia nggak akan berniat menjahati kita dengan kata-kata atau hidup yang tidak benar itu. Pak Paul, apakah mungkin masih ada hal lain, Pak Paul, upaya membangun kepercayaan ini? Yang terakhir adalah kita memikirkan kepentingan pasangan kita dan keluarga. Kalau kita ingin dipercayai oleh pasangan kita mesti ya memikirkan kepentingannya dan keluarga kita. Artinya kita tidak egois. Susah pasangan kita untuk percaya kepada kita kalau dia melihat kita egois, hanya memikirkan diri sendiri. Nah, akhirnya dia berpikir, ya kamu pasti bertindak ini atau berkata ini hanya untuk kepentinganmu, bukan untuk kepentingan kami semua. Nah, kepercayaan itu akhirnya mulai terkuras. Tapi seorang anggota keluarga atau ayah atau ibu yang bertindak memikirkan kepentingan semuanya akan lebih dipercaya. Nah, sekali lagi yang saya ingin ketekankan adalah percaya begitu penting untuk membangun keintiman. Kita bangunlah kepercayaan. Ini prasyarat adanya keintiman. Dan keintiman harus ada sebelum kita bisa menyatu dengan pasangan kita. Itulah kira-kira tahapannya, Pak Gunawan. Ya, berarti suatu hubungan yang terlepas itu masih bisa disatukan kembali, Pak? Masih. Asal kita melewati ya langkah-langkah tadi itu. Dan memang nggak gampang ya. Mulai dengan hal-hal yang sederhana. Pegang janji ya, jangan bohong, hidup benar ya, jangan berdosa. Dan kita juga akhirnya bisa membangun keintiman, pelan-pelan akhirnya baru bisa menyatu dengan pasangan kita. Panjang tapi masih bisa, betul. Iya. Kalau hubungan yang terlepas itu tadi tidak diperbaiki, tidak dibangun kembali, itu akan membawa hubungan itu terputus, Pak. Saya kira itu terjadi. Banyak pernikahan sebetulnya sudah benar-benar di ambang perceraian, alias sudah terputus. Nah, kita ya tarik kembali lah. Kita bawa bukannya ke arah terputus, tapi ke arah terikat. Kita intimkan kembali. Kita bangun kembali kepercayaan di antara kita. Iya, terima kasih Pak Paul, juga Ibu Bulan untuk kesempatan perbincangan kali ini. Dan para pendengar sekalian, kami berterima kasih. Terima kasih masih dengan setia mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga
Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang terlepas tetapi tidak terputus. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.